Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amma ba'd. Mbak Cita Helmi yang saya banggakan, juga para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, semua kita rahimakumullah, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup, kelancaran rezeki, dan terutama rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak menyanyi tapi saya berpantun. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa, sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Masih panjang sebenarnya. Ini lagu usia saya, usia Pak Lili, usia 50-an ke atas. Mbak Cita mungkin enggak terkenang lagu ini ya? Tapi tahu bro. Tahu ya? Ya, sering di request oleh biasanya bapak-bapak seusia. Oh gitu ya, ya. Ini ciptaan Mas Zabi yang populer tahun 60-an. Itu ada kata cinta, tapi bukan porno dan bukan norak. Kata-kata cinta yang dimunculkan oleh Mas Zabi adalah cinta agung, cinta suci, yaitu cinta kepada Maha Kuasa, cinta pada sesama, dan juga cinta generasi muda. Cinta overhaul. Kita sering mengesankan kata cinta itu selalu cinta asmara. Bukan. Cinta vertikal, cinta kepada atasan, pada Allah SWT, pada Rasulullah SAW, atau pada orang yang lebih atas dari kita, itu lebih pada bentuk kepatuhan. Cinta kita mewujud dalam bentuk kepatuhan, ketaatan. Kalau dalam bahasa agama, taqwallah, kalau kepada Allah SWT. Tapi kalau cinta kepada sama adalah lebih kepada penghormatan dan toleransi. Nah, cinta remaja memang agak berbeda, lebih kepada asmara. Tidak salah juga. Karena sesungguhnya lah dalam hidup ini rohnya adalah cinta. Rumah tangga hanya bisa harmonis kalau sama-sama ada cinta. Sayangnya memang cinta itu biasanya tidak berumur panjang kalau tidak dipelihara itu. Cinta asmara maksud saya. Kalau yang cinta kepada Allah SWT memang itu otomatis, kepada Rasulullah juga begitu. Selagi kita sebagai hamba bertakwa, ya tentu itu cinta. Tetapi kalau kepada sesama yang berupa cinta asmara, memang harus dipelihara. Bukan hanya pengorbanan, tapi juga perhatian. Saya temukan Indonesia ini sangat miskin kata I love you. Saya cinta padamu. Suami istri maksud saya. Kalau untuk remaja pasti ada, itu tidak usah disuruh itu. Kalau untuk suami istri sebenarnya sangat dianjurkan untuk membiasakan kata I love you, ana bahibak, atau oh ini, atau apapun dengan bahasa apa, aku terus nomarang sio, monggo. Oh ya, nah ini kok duit mas. Sarange. Jadi saya sangat menghimbau kepada semua yang
bersuami istri, hidupkan kata itu. Di Eropa itu belader itu kata itu sangat mudah terucap oleh laki-laki. Perempuan umumnya kan suka dikatakan itu tuh, mendengar kata itu suka, entah palsu atau sesungguhnya, yang jelas kata-kata itu menyenangkan. Ya mohon maaf ya Mbak Cita, saya ini tiap akan tidur dan tiap bangun tidur ucapan itu. Cuma sering keduluan istri gitu aja. Masya Allah. Tapi ini penting untuk menjadi pengalaman dan pelajaran bagi yang muda, pengalaman yang tua, bahwa kata I love you, kata aku cinta padamu, ekspresi cinta berupa narasi berupa orasi berupa kata-kata itu penting. Bukan tidak cukup dipendam, iya dipendam penting, tapi diucapkan juga penting. Satu. Yang kedua, orang Indonesia tuh miskin kata terima kasih. Thank you, itu sangat susah untuk didengar. Jadi maksud saya antara suami istri loh, kalau dengan orang lain kadang-kadang mudah sekali itu. Dengan antara suami istri ini penting loh. Bekal untuk remaja putra remaja putri ini yang sangat penting. Sangat langka kalau sudah menjadi suami istri. Tidak mudah itu. Itu pengorbanan terberat. Nek duit kira-kira biasalah wis padha krasa nih. Tapi nek kata-kata dua kata ini harus diingat dari sekarang, mbak-mbak, mas-mas. Itu adalah pengorbanan, itu adalah perjuangan. Bahkan itu adalah juga perhatian. I love you atau saya cinta padamu, dan juga terima kasih. Mudah-mudahlah mengucap terima kasih. Karena sesungguhnya ucapan terima kasih itu juga syukur. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Rasulullah SAW dawuh, siapa yang tidak pandai berterima kasih pada manusia, sesungguhnya tidak pandai bersyukur pada Allah SWT. Maka permudahlah ungkapan itu untuk mendukung hidup dan suburnya cinta. Baik, ini untuk kebablasan nih mau. Langsung tunjuk poin ya. Langsung tunjuk poin cinta asmara. Tidak kembali kepada cinta vertikal, cinta kepada Allah SWT, Rasulullah SAW, dan pada pihak-pihak yang ada di atas kita. Kepatuhan. Alhamdulillah, selama Ramadan kita sudah dilatih untuk itu. Dilatih memupuk cinta kepada Allah SWT berupa ketakwaan, takwallah, berupa kepatuhan. Saya sebagai orang yang lama di Al-Akbar ini jarang loh menyaksikan pengajian sebanyak ini. Alhamdulillah. Ini Kiat yang bagus, dan ini harus menjadi kebiasaan di luar Ramadan. Kepatuhan ini, istiqomah ini harus menjadi bagian dari kehidupan panjenengan sebagai wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cinta kepada sesama, lebih kepada penghormatan atau toleransi. Saya sangat berharap, dan bahkan sejak 2002 saya menjadi takmir masjid ini, ceramah saya hampir seluruhnya tentang ukhuwah, tentang persaudaraan, tentang paseduluran. Sebab innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Orang mukmin itu dulur, bukan konco, bukan tonggo. Apalagi musuh, jelas bukan. Maka kebiasaan kita berkumpul, bertemu di masjid ini harus kita teruskan, kita aplikasi, kita laksanakan di luar masjid, di masyarakat. Dengan golongan apapun, dengan agama apapun, kita harus saling menghormati, saling toleransi. Itu sesuatu yang agak mahal sekarang ini di Indonesia. Agak mahal, apalagi setelah Pilpres begini. Setelah Pilpres ini potensi terbelah besar sekali. Cinta kepada sesama harus kita pupuk dengan cara bagaimana menurunkan tensi diri dan menaikkan gengsi orang yang kita hadapi. Jangan terbalik. Orang kalau gengsinya terlalu tinggi biasanya kurang bisa menghormati orang lain. Maka turunkan sedikit dan tidak tercela, tidak jatuh kok. Nabi SAW bahkan bersabda yang maknanya, siapa yang tawadhu
Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Orang menyangka nek tawadhu, nek sopan itu terus jatuh, tidak sebenarnya. Malah sebaliknya, orang yang ta'ali, orang yang gemede, orang yang kemelungkung, orang yang sombong malah jatuh. Ini harus menjadi kesadaran bersama bahwa dalam hidup ini kita butuh teman, butuh dulur, butuh saudara, butuh konco, butuh partner, dan kerukunan, kedamaian adalah segalanya. Gak enak kok ndak rukun itu. Saya pernah menjadi saksi sejarah di negara-negara Timur Tengah ketika saya ada di sana. Itu negara-negara Timur Tengah banyak yang terjadi konflik perang saudara. Sudan Utara Selatan, Syria, Irak, banyak perang saudara. Ndak nyaman sama sekali. Tidur tidak nyenyak, makan tidak enak kecuali pas lapar ya. Kecuali pas lapar ya enak banget. Tapi secara umum dapat dikatakan begitu, istilahnya tuh hidup tidak tenang. Sebab penggedor pintu, entahlah merampok atau menculik, itu sesuatu yang menjadi kebiasaan. Sampai sekarang di Libya, saya mahasiswa S3 saya di Sunan itu banyak dari Libya. Banyak, ada lebih 10. Itu cerita umumnya rata-rata begitu. Mereka menyesal ketika Qaddafi diturunkan. Dulu gak senang Qaddafi karena dianggap diktator, tapi ternyata era Qaddafi justru lebih makmur, lebih tenang. Sekarang ini perang saudara antara Libya Barat, Libya Timur. Ibu kotanya dua sekarang Libya itu. Ndak tenang, ndak enak. Maka mari kita syukuri nikmat Allah SWT berupa ketenangan ini dengan cara bagaimana mencintai sesama dalam pengertian cinta pergaulan, bukan cinta asmara. Nek cinta asmara sesama itu namanya selingkuh. Jangan. Baik. Kemudian ini ya, kaitan dengan remaja, putra putri. Memang cinta butuh pengorbanan, yes ya. Setuju saya. Pengorbanannya apa? Ya banyak, itu bisa diterjemahkan ke dalam banyak versi. Tetapi yang terpenting adalah kesadaran bahwa sampeyan berhak, punya hak asasi mencintai siapa yang akan kalian cintai. Ini para remaja loh ya, yang saya tuju remaja putra putri. Berhak, tetapi harus sesuai aturannya, sesuai koridornya. Dalam Islam harus ditegaskan tidak ada istilah pacaran. Wah wis kadung diralat. Pacaran itu dalam Islam bukan pacaran, namanya ta'aruf. Dan ta'aruf itu tentu fair ya, terbuka. Harus menjadi bagian dari pengetahuan orang tua masing-masing. Merahasiakan cinta asmara pada kekasih itu dosa, itu durhaka pada orang tua. Nelikung wong tua. Harus diusahakan terbuka sejak awal. Nek direstoni alhamdulillah, nek gak bagaimana caranya supaya direstoni. Nek gak iya toh, nek gak supaya direstoni ya bagaimana pendekatannya. Tapi kalau tidak, ojo ngotot. Yang berjibaku ngopeni panjenengan semua adalah orang tua, bukan pacar, bukan teman ta'aruf, tapi adalah orang tua. Nah, butuh pengorbanan ini yang saya kaji adalah, mohon maaf pada yang sudah sepuh kan sudah pengalaman, jadi teorinya sudah banyak, tidak usah saya beritahu, saya tahu lebih dulu, malah ya sudah praktek, bahkan mungkin lebih tahu lah dari saya. Oleh karena itu khusus yang muda ini butuh pengorbanan. Apa pengorbanan anak muda kepada yang dicintai? Pengorbanannya tetap mengendalikan diri untuk tetap taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Berat ya? Ya memang ini teori. Soal prakteknya terserah penjenengan semuanya. Tapi yang saya sampaikan harus teori yang baik sesuai syariat. Bahwa pengorbanan terbesar dan terbaik adalah panjenengan mematuhi syariat.
mematuhi agama. Itu soal kerja, soal aktivitas, soal yang lain-lain ya oke lah, bisa negotiable itu. Tapi yang ini yang menjadi sindrom hari-hari ini atau ya akhir-akhir inilah. Apalagi nanti kalau ada istilah Valentine Day atau apa ya, itu mesti akan ada masalah pergaulan. Sekali lagi, pengorbanan kalian yang remaja putra maupun remaja putri adalah konsisten dalam kepatuhan agama. Satu. Yang kedua, memang ini relatif. Ketika kalian masih belum nikah, itu yang tampak selalu yang baik-baik, yang indah-indah, yang positif, yang menyenangkan, yang plus, wajar. Tapi kalau sudah berumah tangga lebih setahun, sudah mulai ketok asline, ketok ya baik buruknya, plus minusnya, enak gak enaknya. Ini harus dipersiapkan dari sekarang. Dari sebelum menikah harus menyadarkan diri, menyadari bahwa yang kita ajak bicara, lawan bicara kita atau partner kita adalah manusia biasa yang punya kelebihan, punya juga kekurangan. Pengorbanannya adalah nanti harus mengubur atau memendam egoisme diri. Pokoknya upama nih, gampangan nih, yang laki senang pedes, yang putri ndak senang pedes, itu harus kompromi. Nek ngono lomboke gak usah didekek kono, dikek meja iku ben dijikuk dhewe. Atau senang asin atau kurang asin misalnya. Yang problem itu kalau cowok senang merokok, umumnya cewek tidak mau cowoknya merokok. Nah ini masalah ini. Maka yang berkorban harus laki-laki. Mengapa? Karena al aslu fil asya, ya. Jadi pada dasarnya al aslu baqa'u makana ala makana. Jadi hukum asal semua hal itu pada aslinya. Aslinya manusia lahir itu merokok atau tidak merokok? Tidak merokok. Kalau begitu mengembalikan kepada hukum asal, yaitu tidak merokok. Sing merokok itu pelanggaran. Nah, gitu. Tapi ya jangan diomongin yang pabrik rokok ya. Tapi ini penting untuk menjadi kesadaran bersama bahwa pengorbanan kalian memang dituntut untuk bagaimana menyadari kebersamaan yang akan terjalin antara pemuda-pemudi. Terakhir sebagai simpul kata, bahwa kalau masih pacaran, bukan pacaran ya, masih ta'aruf atau manten anyar, perhatian itu selalu besar kepada pasangan. Perhatian besar, wes pokoknya apa itu diperhatikan. Kesandung sing diseneni watune duduk, sing salah watune. Pokoknya rebutan salah kalau masih ta'aruf, masih manten baru. Tapi nek manten lawas biasanya rebutan bener. Rebutan bener, kesandung sing disalahne matamu nyandi ngono. Padahal mata liyane. Jadi sekali lagi ini adalah kesadaran prematur atau kesadaran awal supaya panjenengan semuanya tidak terlalu banyak berharap atas idealisme berumah tangga, bahwa itu boleh diharap tetapi aplikasinya harus sesuai dengan perjalanan, banyak pengorbanan. Soal pengangguran memang ya itu tidak diharapkan ya, bagaimanapun siapapun kalau sudah berumah tangga mesti jangan sampai menjadi pengangguran, terutama laki-laki harus mencari nafkah karena nafkah itu hukumnya wajib. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar.